Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali, kita ditempatkannya kembali di rumahnya yang begitu mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan senantiasa kita selalu berniat nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi kum fid dharaini amin. Ini suatu pasal, kata Imam Ghazali, pada menyatakan adab seorang yang bersahabat beserta sahabatnya. Adab di dalam kita berteman, karena teman ini adalah orang-orang yang senantiasa berada di samping kita. Sehingga di dalam sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'adini khalilihi, seseorang itu tergantung kepada agama saudaranya. Artinya seseorang itu bisa menjadi baik apabila dia bergaul dengan orang baik. Agamanya pun demikian, baik itu dia bergaul atau bersahabat dengan orang yang menjadi gurunya atau yang menjadi muridnya, tergantung. Dan adab orang yang bersahabat itu, kata Imam Ghazali, ada beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali di sini di dalam kitab Bidayatul Hidayah 23 perkara saja. Yang pertama, melebihkan ia akan saudara atau sahabatnya itu atas dirinya dengan hartanya, seperti ia memberi akan sahabatnya itu dengan hartanya padahal dirinya itu berhajat kepada harta tersebut. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akan sahabatnya yang lebih daripada hajat dirinya pada ketika berkehendak sahabatnya tadi. Adab yang pertama, kita melebihkan pada segi harta ataupun makanan atau tenaga. Sehingga di antara akhlak-akhlak atau adab-adab para sahabat dahulu, apabila mereka berbarengan makan, bersama-sama makan, maka sahabat-sahabat ini selalu mengutamakan orang lain lebih banyak makan ketimbang dirinya. Jadi berdahuluan selesai makan. Supaya apa? Supaya sisanya ini temannya yang banyak makan. Ini kalau kita di akhir zaman bercepat-cepat supaya cepat kenyang, artinya lebih banyak dia makan ketimbang sahabatnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, sahabat bercepat-cepat makan lah, mengatakan dirinya sudah kenyang supaya makanan yang bersisa banyak tersebut sahabatnya yang lebih banyak makan ketimbang dirinya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila di dalam jamuan beliau paling akhir makan, paling akhir makan. Ini yang pertama, melebihkan saudaranya atau sahabatnya ke masalah harta terhadap dirinya. Sehingga nilai di zaman sahabat dahulu, ini ada perkataan para ulama-ulama salaf dahulu. Apabila kalian itu mengumpulkan harta, jadi tidak salahnya inilah kita ini menabung di bank, inilah baik menabung di rumah dengan celengan, menabung uang atau harta kita ke bank. Itu dengan niat apa? Supaya menjadi kebaikan. Terkadang inilah, terkadang kita itu niat menabung tujuannya supaya kehidupan kita nantinya itu lebih mewah ketimbang sekarang. Nah, ulama-ulama salaf kita dahulu itu apabila kalian, kata mereka, menabung, mengumpulkan harta, niat yang pertama adalah supaya aku nantinya tidak minta-minta dengan manusia. Ini niat pertama nih, kita nih menabung di rumah kah dengan adanya celengan, atau mengumpulkan harta kita tabung di bank, baik tabungan berupa emas atau uang. Tujuan yang pertama kita niatkan supaya aku nantinya di saat berhajat tidak meminta-minta kepada manusia. Kita tidak tahu musibah apa yang terjadi inilah. Kalau sekarang mungkin sehat, coba kalau tua nantinya tidak ada punya tabungan lalu minta-minta kepada anak, minta-minta pada keluarga. Ini sama merendahkan daripada agama yang di dalam diri kita. Tujuannya inilah, ini tujuan perkara dunia aja, nah bahkan dibaguskan oleh ulama-ulama salaf kita, asal tujuannya menabung tadi itu supaya aku nantinya tidak berhajat dengan manusia, supaya nantinya tuanya aku tidak minta-minta dengan manusia. Itu niat kita menabung. Yang walaupun nantinya ujung-ujungnya tabungan kita tadi kita pakai untuk membuat rumah atau beli mobil, kan tujuan yang pertama supaya jangan sampai kita minta-minta dengan manusia. Dengan adanya rumah, kita tidak ada berpikiran mencari kontrakan yang paling murah. Bila mahal tidak mau, coba bila murah, kalau bisa yang murah itu dimurahkan lagi. Meminta-minta juga itu sama halnya meminta-minta juga, minta kasihan orang lain. Jadi ada dahulu sahabat, ada golongan tabi'in inilah, muridnya Sayyidina Ali itu yang bernama Imam Hasanul Basri. Di antara ulama-ulama yang diakui oleh Sayyidina Ali lah sebagai imam masjid, yaitu Imam Hasanul Basri. Ini murid Sayyidina Ali. Ulama-ulama tabi'in itu yang dipegangi oleh Imam Hasanul Basri. Bahkan dahulu kalau masjid-masjid, imam-imam itu dites oleh Sayyidina Ali. Imam-imam yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid itu dites oleh Sayyidina Ali. Jadi bila tidak lulus daripada tes tadi, tidak diizinkan oleh Sayyidina Ali di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali untuk mengajar di masjid tersebut. Jadi kata Sayyidina Ali mentes imam-imam atau orang-orang alim yang mengajar di masjid, dites oleh Sayyidina Ali. Ma izzatul Islam, kemuliaan Islam itu letaknya di mana? Bila imam atau orang alim yang mengajar di masjid tersebut tidak bisa menjawab, diberhentikan Sayyidina Ali untuk mengajar di masjid. Nah, yang bisa menjawab pada waktu itu Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri. Jadi ditanya oleh Sayyidina Ali, wahai Hasanul Basri, ma izzatul Islam, kemuliaan Islam itu ada letaknya di mana? Jadi kata Imam Hasanul Basri, al-war'u, bersifat wara'. Wara' itu artinya hati-hati di dalam perkara agama.
Nah, Imam Hasanul Basri dahulu punya budak lah. Cerita inilah masalah, kita jangan berharap daripada manusia. Imam Hasanul Basri itu apabila dikasih budak beliau, ini kan digaji oleh Imam Hasanul Basri, inilah budak tadi nih, budak dikasih gaji. Lalu gajian daripada budak beliau ini belanja ke pasar. Cuma inilah di waktu belanja ke pasar, yang asal mulanya misalnya harganya satu barang itu misalnya Rp1.000, harga barang makanan tuh Rp1.000. Setiap kali berbelanja, budaknya daripada Imam Hasanul Basri ini mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap kali beli barang makanan di pasar membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi si penjual tadi ini mendengar sholawat tersebut, sudah kukurangi aja harganya jadi 500 misalnya. Nah, amalan yang diamalkan oleh budaknya Imam Hasanul Basri tersebut terdengar oleh Imam Hasanul Basri. Kan baguslah bersalawat, bagus bersalawat dan memuji-muji budaknya tadi kepada si penjual tadi. Wah, alhamdulillah kamu ini memang dermawan. Nah, mendengar itu dipanggil oleh Imam Hasanul Basri. Aku, kata Imam Hasanul Basri, tidak akan lagi makan daripada barang belian kamu, karena di saat kamu membeli barang, kamu mengucapkan sholawat, kamu memuji kepada orang si penjual tadi sehingga dia mengurangi harganya. Itu artinya mengharapkan harga barang tadi dikurangi dengan sebab kamu itu bersalawat. Aku tidak mau makan, kata Imam Hasanul Basri. Sampai perkara kecil seperti itu, Imam Hasanul Basri termasuk orang yang paling warok di zaman tabi'in. Makanya beliau di saat dites oleh Sayyidina Ali, ma'izzatul Islam, apa kemuliaan Islam itu? Jadi kata Imam Hasanul Basri, fil war'i, di dalam sifat kewaraan. Artinya hati-hati. Yang akan kita makan ini hati-hati, datangnya dari mana? Yang akan kita minum ini datangnya dari mana? Nah, sampai di situ telah, padahal tidak apa-apa karena syarat perdagangan lah, ada pedagang ada pembeli, itu hukumnya halal apabila di antara kedua-duanya pembeli dan penjual ini sama-sama ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu itu menzalim di antara kalian, memakan harta-harta di antara kalian, terkecuali boleh memakan harta-harta di antara kalian antaradin minkum, kalian saling meridhoi. Bila terpaksa orang menjual, jangan diambil. Nah, sampai di situ kewaraan daripada Imam Hasanul Basri. Jadi niat pertama kita mengumpulkan harta itu tujuannya apa? Supaya aku nantinya apabila berhajat tidak mengharap manusia atau tidak meminta-minta kepada manusia. Tujuan menabung. Yang kedua, tujuan kita menabung itu, kata ulama-ulama salaf, tujuan kita menabung itu tujuannya untuk bisa membantu manusia atau orang Islam. Karena dengan ada tujuan niat demikian adalah, maka kita setiap harinya akan dihitung seperti berhaji dan berumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihil muslimi hajatan kana lahum minal ajri kaman hajja wa'tamara wa fi riwayatin kaman khadamallahu umurahu." Barang siapa yang menunaikan bagi saudaranya Islam akan satu hajat, maka bagi dia pahala seperti pahala orang berhaji dan berumrah. Di dalam hadis yang lain, seperti orang yang berkhadam kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembantu Allah.
istilahnya. Jadi niat menabunglah, aku menabung ini tujuannya untuk supaya aku jangan minta-minta kepada manusia. Yang kedua, tujuan aku menabung ini tujuannya supaya bisa membantu manusia. Setiap hari kita menabung tuh, nah lalu dikumpulkan dalam sebulan kita serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena sifat bakhil pada di dalam diri manusia ini sangat sulit. Yang membinasakan kaum-kaum dahulu, kata Rasulullah, yaitu orang-orang itu bakhil atau kikir, yang membinasakan umat-umat terdahulu. Dan bahkanlah orang yang bakhil itu tandanya di dalam hatinya itu tidak ada iman, kata Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam fi jawfi abdin abadan." Selamanya tidak akan terkumpul debu-debu bekas orang yang berperang fi sabilillah. Terkumpul di mana? Terkumpul dengan debu neraka jahanam. Satu debu neraka jahanam apabila menyentuh kulit manusia akan luluh. Jadi untuk menopang atau untuk melindungi daripada debu neraka jahanam itu kepada seorang hamba, maka dengan apa? Dengan debu orang itu berperang fisabilillah. Tidak akan berkumpul, kata Rasulullah, debu bekas orang yang berperang di jalan Allah dengan debu neraka jahanam. Semakin banyak debu orang itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menutupi debu-debu neraka jahanam. Artinya orang tadi sekalipun masuk ke dalam neraka tidak akan terkena api neraka. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Selama-lamanya tidak akan terkumpul yang namanya sifat kikir dan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Tidak akan bergabung. Jadi apabila tidak ada kikir berarti orang itu beriman, kata Rasulullah. Apabila orang itu dermawan pasti beriman. Sehingga Rasulullah SAW nih pada waktu selesai sholat id atau sholat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW keluar daripada masjid, berteriak Rasulullah, "Ya nisa'al mu'minin, tasaddaqna." Wahai perempuan-perempuan orang Madinah, kata Rasulullah, hendaklah kalian bersedekah. Karena kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu adalah perempuan-perempuan. Mendengar teriakan Rasulullah seperti ini, perempuan-perempuan yang di Madinah itu langsung bersedekah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengumpulkan dan dibagikan oleh Rasulullah kepada fakir miskin. Karena inilah, kalau kita lihat hadis seperti ini, seakan-akan Rasulullah ini memaksakan, karena dengan apa? Dengan teriakan. Manusia ini untuk menghilangkan sifat kikirnya ada yang secara dipaksa. Kalau sekedar mendengar ilmu pengajian, inilah pengajian di majelis, mungkin banyak aja fadilah bersedekah, banyak aja. Cuma untuk membuangi sifat kikir dalam diri manusia itu ada jalan paling akhir, yaitu jalan kita harus dipaksa. Ini cerita yang pernah terjadi pada di waktu saya masih mondok di pesantren. Jadi di pesantren itu dahulu lah, karena yang kebanyakan masuk pesantren ini orang-orang yang kurang mampu, jadi kebiasaan teman-teman ini kan merokok semua, karena pengasuhnya pun merokok juga. Jadi ada, karena sangat kikirnya teman inilah, di waktu dia setengah batang rokok, temannya mau minta, jadi bungkus rokok yang isinya masih penuh inilah, ada dilihatnya teman, ini teman ini biasanya minta terus nih rokok, tidak mau membeli, sering minta. Jadi bungkus rokok yang isinya masih penuh inilah dilemparnya ke bak sampah. Wah, kata teman, habiskah? Habis, katanya.
berjauh yang minta rokok tadi. Setelah berjauh diambilnya lagi ke bak sampah tadi, rokok yang banyak yang di dalam kotak tadi, masukkannya lagi di dalam kantong. Itu kejadian karena sangat kikirnya tuh lah. Padahal teman tuh cuma minta 1 batang aja, berani dia mengorbankan beberapa batang yang di dalam kotak rokok tadi, dilemparnya ke sampah. Jadi perkiraan teman nih baja habis rokoknya nah jadi minta. Setelah temannya yang sering minta-minta ini tidak ada lagi, diambilnya lagi ke sampah tadi Pak. Alhamdulillah katanya, dimasukkannya lagi ke kantong. Nah disinilah yang kami sangat bersyukurnya nih lah, sifat kikir yang seperti ini nih lah. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah kami didatangkan seorang habib, seorang wali majuzub yang bahkan almarhum guru sekumpul pun mengakui dengan kewalian beliau. Datang ke pesantren kami pada waktu itu Pak. Datang ke pesantren ditemani oleh Habib Zainal Abidin, ditemani Habib Abu Bakar As-Segaf. Jadi bertiga Habib ini datang ke pondok. Yang namanya Habib kita muliakan, kasihkan air, kasihkan makanan, kue-kue, bersolawat. Habib tadi bersolawat. Habis bersolawat malah, karena ini wali majuzub lah, wali majuzub. Jadi kata beliau, ente, fulus, cepat fulus, duit, cepat, kata beliau. Dikasarinnya kita. Plus, ente plus, sini. Dipaksa. Jadi mau tidak mau santri pada waktu apa yang ada uang di baju ini, di kantong ini dikeluarkan semua. Habis itu pulang beliau. Nah pada waktu itu ada senior kita yang diangkat menjadi guru di pesantren itu, yang bernama Guru Muhammad Nur, orang Marabahan. Jadi kata beliau, hati-hatilah, itu wali majuzub. Bahkan almarhum guru sekumpul pun tidak berani. Itu wali majuzub. Jangan sekali-kali, kata beliau, kamu mengiktiraf atau berprasangka buruk sama beliau tadi. Jangan berprasangka, karena itu wali. Habib Abdullah Al-Qaf itu kalau tidak salah datang dari Jawa. Habib Abdullah Al-Qaf terkenal pada Jawa, bahkan di Kalimantan ini terkenal beliau tuh, Habib Abdullah Al-Qaf. Kata senior kita adalah Muhammad Nur, Guru Muhammad Nur. Jadi kata beliau, sangka baik, karena yang namanya sifat kikir itu tidak bisa dibuangi dengan kita sering duduk di majelis taklim. Mungkin dengan cara dipaksa begitu, kata beliau, sifat kikir yang diantara kita ini masih ada, dibuangi Allah Ta'ala. Nah sebagaimana Rasulullah SAW pernah berteriak selesai sholat id, sholat hari Idul Fitri, wahai perempuan-perempuan Madinah, bersedekahlah kalian sekarang, kata Rasulullah. Dipaksa Rasulullah, mau tidak mau semua perempuan di Madinah bersedekah. Itu tujuannya apa? Menghilangkan sifat kikir di dalam diri perempuan-perempuan. Karena yang paling banyak kikir itu di manusia adalah perempuan. Yang paling kuat memegang uang itu perempuan. Jadi setelah itu pula kami betul-betul merasakan di saat dipaksa beliau minta uang tadi, itu terasa seperti di sini ada terasa dingin di dada sini, nanti dingin gitu. Jadi mungkinlah itu keberkahan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Pak, tidak ada lagi kejadian yang istilah itu mau minta rokok itu tidak diberi, tidak ada lagi. Keadaan di pondok pada waktu itu, kalau dahulunya mau minta rokok aja sudah dilemparnya ke bak sampah. Setelah berjauh teman tadi itu baru diambilnya lagi kotak rokok tadi, padahal isinya banyak. Nah itu cerita yang kejadian sama kita dahulu Pak. Jadi terkadang wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui inilah orang ini kikir, itu dipaksanya dipintanya duit supaya hilang sifat kikir. Tujuannya apa? Karena kata Rasulullah SAW tadi, tidak akan terkumpul yang namanya kikir dengan iman. Bila orang itu kikir, imannya tidak ada.
Bila orang itu dermawan pasti ada iman, kata Rasulullah. Nah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini menginginkan kebaikan kepada diri kita. Dengan cara apa? Dipaksanya kita. Tapi kalau kita yang jarang duduk di majelis taklim inilah, kalau dipaksa diminta-minta seperti itu, dikasar-kasari seperti itu, mungkin kita akan berprasangka buruk. Nah, inilah perlu kita yang namanya sejarah-sejarah Rasulullah SAW yang diamalkan oleh para keturunan beliau, yaitu zuriat Rasulullah SAW. Mereka terkadang kasar, cuma tujuannya apa? Supaya menyelamatkan iman kita. Karena apabila ada kikir berarti tidak ada iman, kata Rasulullah. Maka apabila tidak ada iman, otomatis amal ibadah kita pun belum tentu diterima Allah. Mati pun kita berdasarkan iman, bukan berdasarkan Islam. Kamu Islamkah, kata malaikat? Islam. Kamu selamat daripada azab kubur? Tidak ada. Yang ditanyakan di dalam kubur itu perkara iman, bukan perkara Islam. Jadi supaya kita selamat, dipaksakan oleh orang-orang yang ahlul kasyaf, orang-orang yang sudah kasyaf. Nah, kita kembali pada adab kita dalam berteman, bahwasanya kita ini melebihkan harta kita kepada sahabat-sahabat kita, bukan sekadar harta ataupun tenaga. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Kita niat mengajar, niat bersedekah ilmu. Man kana lahu malun falyasaddaq bi malihi. Barang siapa punya harta, hendaklah bersedekah dengan hartanya. Man lahu quwwatun, barang siapa memiliki kekuatan, maka hendaklah dia bersedekah dengan kekuatannya. Apa kemampuan kita? Tujuannya niat bersedekah, supaya menghilangkan kikir di dalam diri kita. Karena kikir itu akan menjauhkan daripada iman yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama, adab kita terhadap teman-teman kita. Yang kedua, bahwa menolong ia akan dirinya, bahwa menolong ia dengan dirinya akan saudaranya itu pada segala hajatnya, atas jalan yang bersegera, dengan tiada berkehendak sahabatnya itu sempat meminta tolong kepada kita. Jadi jangan sampai orang itu minta tolong baru kita tolong. Terkadang kebiasaan manusia, ini si A punya anak, si B ini ada di sampingnya, jadi berteman. Si A ini punya anak kecil. Di saat jatuh, si B ini meletakkan aja, diletakkannya begitu. Ada aja bapaknya, katanya, ada aja bapaknya. Tidak ada kepikiran untuk menolong lebih awal daripada orang tua si anak tadi. Terkadang begitu. Adab kita, belum orang minta tolong, orang itu memerlukan bantuan kita, maka kata Imam Ghazali, lebih dahuluan kita menolong ketimbang orang itu meminta tolong. Yang ketiga, bahwa menyembunyikan ia akan rahasia sahabatnya tadi. Yang keempat, bahwa menutup ia akan segala aib saudaranya. Imam Malik inilah pernah ditanya, ceritanya adalah, apabila datang tamu kepada kamu minta-minta, sedangkan orang itu lebih kaya daripada kamu, maka layani saja, kata beliau. Karena yang namanya manusia sama halnya orang musafir. Orang musafir itu tidak mesti hajat dia itu terkabulkan dengan hartanya. Terkadang dia haus, di tengah jalan tidak ada orang menjual minuman,
Tetap berhajat, tetap berhajat, kata beliau. Nah sama halnya kita, kata beliau, apabila orang itu adalah orang yang lebih tinggi daripada kita pada segi ekonominya, tetapi minta bantuan kita, bantu aja, kata Imam Malik. Sangka baik saja, Imam Malik. Kalau kita beranggapan, wah masih minta tolong sama aku, duit banyaknya, coba sewa pembantu. Nah, ini pikiran manusia seperti ini kan lah. Duit banyaknya minta bantuan sama aku, duit banyak daripada diriku. Coba minta apa? Coba sewa orang lain, sewa pembantu, sewa misalnya orang lain untuk mengerjakan hajat kamu. Ini minta bantuan sama aku, pasti minta gratis ya. Itu sangka-sangka demikian lah yang kebiasaan ada di dalam hati kita tuh, pasti minta gratis ya. Ada nih kalau tidak salah tuh di zaman tabi'in tuh ada perkataan tuh lah, man talabar riyasah, orang yang mencari kedudukan, orang yang membantu lah, orang yang membantu atau yang bersedekah tujuannya supaya dapat wibawa, maka kata beliau nanti orang tuh jadi Fir'aun. Ini perkataan ulama salaf. Barang siapa yang bersedekah atau membantu saudaranya Islam tujuannya supaya dia ini banyak wibawa, ayo bantu misalnya lah, tujuannya nih lah, tujuannya supaya dia ini memiliki wibawa, kesini, nah ini uang, tujuan seperti itu, maka orang tadi itu akhirnya akan menjadi seperti Fir'aun. Ini bahaya. Maka iman kita inilah yang menyempurnakan iman kepada Allah itu cuma satu, yaitu memberikan manfaat kepada manusia. Khaslatani la afdalu minhuma, dua perkara kata Rasulullah yang tidak ada yang lebih tinggi daripada keduanya, yaitu al-amanu billah, beriman kepada Allah, dan yang kedua naf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada orang Islam. Tujuannya kita menyuruh orang lalu kita gaji sekian, itu tujuannya memberi manfaat kepada dia karena dia tidak ada pekerjaan. Kalau niat kita untuk supaya kita berwibawa, supaya nantinya bila pencalonan diharapkan manusia yang banyak kita bantu tadi itu banyak mendukung kita, maka orang tadi itu menjadi pejabat seperti Fir'aun. Dan hasilnya sekarang tuh lah. Jadi kepemimpinan di suatu wilayah itu tergantung daripada rakyatnya tadi yang memilih. Yang kelima, apabila dia mendengar akan seseorang mencela akan sahabatnya, maka jangan disampaikan perkataan celaan tadi kepada sahabatnya tadi, jangan disampaikan, lalu nanti sudah jadi gibah lah, lalu menjadi permusuhan. Maka naudzubillah min dzalik lah, di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertaubat daripada gibah atau gosip itu nanti adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Sekalipun orang soleh asal mulanya, tapi banyak menggosip, maka orang itu kata Rasulullah adalah orang yang paling akhir masuk surga. Itu pun kalau masuk surga. Bagaimana transitnya misalnya, lamanya lagi, belum lagi. Jadi bila kita ada orang lah menggosip, mending kita berjauh. Boleh kita berdusta, boleh. Mohon maaf lah, aku mau ke WC sebentar, atau aku mau ke toilet sebentar, padahal kita tidak ada hajat untuk buang BAB, tidak ada hajat untuk buang air kecil misalnya, tapi kita karena mendengar panasnya telinganya begini, menggosip seperti ini, mending kita berdusta. Maka dusta kita tadi itu ditutupi dengan kita berhindar daripada
menggosip tadi, dihapus Allah Ta'ala dosanya. Banyak aja alasan lah supaya kita jangan berkumpul-kumpul, itu berkumpul masalah gosip menggosip. Itu seumuran tidak pernah gotong royong, seumuran misalnya tidak pernah begini-begini. Nah, yang keenam, apabila menyampaikan seseorang akan dia dengan perkataan sahabatnya tadi yang mencela, maka jangan didengarkan perkataan itu. Yang kedelapan, yang ketujuh, apabila mendengar ia akan seseorang yang memuji akan sahabatnya itu, atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah dia menyampaikan sesuatu tadi itu kepada sahabatnya. Kamu tadi dikatakan anu begini-begini, wah alhamdulillah orang tadi senang sama kamu. Apabila perkataan yang tidak baik, jangan disampaikan sama teman kita. Apabila itu perkataan baik, maka sampaikan saja. Yang kedelapan, apabila berkabar saudaranya atau temannya itu, maka dia hendaklah sungguh-sungguh mendengarkan akan kabar tadi. Artinya didengarkan perkataannya nih lah. Jangan kita acuh dengan HP, orang ngobrol kita dengan HP. Ini kebiasaan akhlak-akhlak yang seperti ini adalah teman kita ngajak ngobrol kita main HP. Oh iya. Itu beres saja nanti sambil mencet HP. Tidak didengarkannya perkataan temannya tadi itu. Yang kesembilan, bahwa meninggalkan ia akan berbantah dengan sahabatnya. Jangan berbantah-bantah, jangan debat-mendebat. Yang kesepuluh, yang terakhir, apabila memanggil ia akan saudaranya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih dengan dia. Jangan memanggil teman dengan gelar atau laqab. Bahasa Arabnya itu laqab. Kalau di Arab nih lah, orang Arab itu paling senang dipanggil namanya dengan nama bapaknya. Kalau kita tidak senang nama bapak kita itu dipanggil tuh lah, seakan-akan terhinakan. Di Arab orang tuh paling senang namanya tuh dipanggil beserta bapaknya. Itu pertanda bahwasanya mereka itu punya nasab. Nah kalau di Indonesia beda. Bahkan kita waktu masih kecil itu apabila disebut nama bapak kita anak bapak kita disebut oleh teman kita, marahnya luar biasa. Di Arab sana orang lebih senang dipanggil nama dia bin bapaknya. Itu menandakan dia punya nasab. Artinya orang inilah memanggil kita dengan nama bapak kita, berarti dia mengakui nasab kita. Tapi di Indonesia beda. Bila kita disebut Abdurrahman bin Anu, anak si Anu, wah, terhinakan kita. Jadi ini tergantung kondisi lah. Kalau di Indonesia lebih tidak senang nama bapak kita disebutkan, nama kita disebutkan berbarengan dengan nama bapak kita, berarti kita tidak usah memakai demikian. Kita lebih senang biasanya dipanggil bapaknya si Anu, yalah, abahnya si Anu, itu paling senang kita. Di Arab tuh lebih mendingan mereka dipanggil nama beserta bapaknya ketimbang bapaknya, misalnya Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah dan mudah kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala mematikan kita husnul khatimah, dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.